Setelah maju ke depan, Worsong berkata, "Aku kemari karena membutuhkan sesuatu." Lalu pengawas bilang, "Itu harus menjadi sesuatu yang harus kau pertimbangkan dengan cermat, Wongsong, atau nomor 900. Ya, sudah kupertimbangkan," kata Wongsong. "Bukankah nomor 900 itu seperti Dutch Pig?" Ternyata seseorang sedang membicarakan Wongsong di belakang. Ya, dia bahkan mematahkan kakiku. Terlihat orang-orang di sana ya bersama sepertinya seorang ketua, yang sepertinya ketua itu adalah si 185 yang dulu dihajar oleh Wongsong. "Bukannya kau juga membencinya, ketua?" kata si seorang di sana. "Ketua, bagaimana kalau kita beri pelajaran?" kata seseorang di sana lagi. "Kita," kata si 185, "aku begitu merasa hidup sejak melepaskan gelang itu. Kami berenam melepaskannya sekarang, dan kami yakin bisa mengalahkannya. Kalau kau tidak merasakannya, kami akan melakukannya sendiri." "Baiklah, kalau begitu kau tidak tahu kalau dia juga melepaskan gelangnya, kan? Apa kau lupa itu?" "Tidak masalah, lihat dia masih memilikinya. Dia tidak melepaskannya. Kita melepaskan milik kita dan kita masih punya 5 tanpamu, oke?" Di sana si 185 hanya berkata, "Baik, aku akan keluar dari itu. Aku tidak akan ikutan dengan apa yang kalian lakukan. Lakukan saja sesuai keinginan kalian." "Cih, ya ampun, si bodoh ini," dalam hatinya 185 berkata seperti itu. "Ya, kalian dapat beristirahat, kami akan merawatnya dengan tenang." Akhirnya pertemuan pun selesai. Wongsong yang kembali ke kamarnya, dia memakan bapau lagi. Kurasa aku akan menggunakannya sebagai umpan, namun di tengah dia sedang memakan bapau, lalu ada seseorang berkata, "Hei!" Orang itu langsung membuka pintu kamar Wongsong tanpa terduga. Di sana Wongsong hanya bisa memikirkan, "Ya, mereka tidak terlihat bersahabat," ucap Wongsong. "Jadi inilah yang terjadi ya, mereka datang untuk mengeroyokku," kata Wongsong dalam hatinya. "Mereka mencari kesempatan, berpikir itu masih waktu yang tepat setelah mereka melepas gelang mereka. Aku yakin aku membuat diriku jelas waktu itu," kata Wongsong. "Bahwa sekarang akan ada kesempatan kedua," kata Wongsong sambil melihat tajam ke arah mereka. Mereka yang terpaku dengan tatapan tajam. Wongsong berpikir, apa yang kukatakan terjadi ketika kedua kalinya, hah? "Tunggu apa lagi?" kata orang-orang di sana. "Cepat tangkap dia, bereskan dia, habisi dia." Lalu semua orang langsung maju ke arah Wongsong. Wongsong pun akan dikeroyok, namun seseorang langsung ditombak begitu saja oleh Wongsong dengan cepat ke arah belakang. Sementara orang-orang lainnya hanya terkejut melihat keadaan seperti itu. Dia menusuknya dengan satu pukulan. "Aku mengatakan pada kalian bahwa aku akan membiarkan kalian," kata Wongsong. "Aku menyukai ini karena salah satu dari kalian, tapi karena kalian masih muda waktu itu. Tapi jika kalian mau melawanku lagi saat ini, tidak akan ada kesempatan kedua." Dan terdengar teriakan-teriakan yang sangat keras. "Ya!" dari gua itu, tolong aku, tolong aku." Di sana 185 hanya bisa berkata, "Apa yang terjadi? Kemungkinan mereka semua dikalahkan. Apakah nomor 900 sangat kuat sehingga dapat mengalahkan mereka berlima? Dia harus tahu bahwa mereka adalah kaki tanganku. Tidak. Jika itu terjadi, ayolah, aku pasti." Namun sebelum semua pemikiran itu, Wongsong sudah keluar dari gua itu. "Hei, kenapa dia menatapku?" kata 185. "Aku sudah melepas gelangku. Aku sudah seharusnya baik-baik saja dengan kemampuanku." Namun dia berkata, "Ada apa? Aku yakin kalau kau sudah memperingatkanku, bukan? Aku juga sudah memperingatkanmu. Tidak ada kesempatan kedua. Apa kau ingat tanganmu yang patah?" Saat si 185 mengingat-ingat hal tentang tangannya yang patah, dia langsung bergidik ngeri. Aku tidak melakukan apapun," kata si 185. "Apa kau pikir aku ini bodoh? Sudah jelas-jelas mereka itu adalah anak buahmu, ya kan? Apa maksudmu aku tidak melakukan apapun?" Namun setelah dipojokkan begitu saja, "Aku hanya harus melakukannya. Tidak ada gunanya." "Baiklah kalau begitu." Kurang ajar. Dia mengambil pedangnya dan akan menebaskan kepada Wongsong. Namun di sana Wongsong berhasil menghindarinya. Tebasannya seperti angin tornado yang berputar-putar. 185 menggunakan jurusnya. "Sialan, apa-apaan dia ini?" kata 185. Namun terlihat beberapa tebasan hampir mengenai lehernya. Slas. Begitu saja. Apakah dia mati? Tentu saja tidak. Tapi apa? "Oh my god," dia berkata seperti itu dan tumbang begitu saja. Wongsong berlalu begitu saja setelah mengalahkan si 185. Entah apa yang terjadi pada si 185, apakah dia mati atau tidak, tapi dia terlihat terkapar di sana. Nomor 17 mendatangi si 185 dan melihat keadaannya. "Cih, apa-apaan dengan orang itu?" kata nomor 17 sambil melihat Wongsong pergi. Akhirnya 5 hari kemudian, hari pembukaan gerbang kedua peletahan hidup dan mati.
Seseorang berkata, "Siswa sekalian, silahkan mengambil barang yang kalian pesan di depan. Persiapkan diri kalian setelah mengecek barang tersebut." "Apa kau tersalah ambil?" kata salah satu pengawas. "Ya, ini punyaku." Walaupun tidak terlalu mengesankan, dia kelihatannya patut diperhitungkan, kata pengawas itu. "Baiklah, waktu perserapan telah selesai. Masing-masing di ujung tombak akan diberi 18,75 kilo. Cukup berat juga ya kan? Tapi aku akan lebih kuat dan terbiasa jika aku terus menggunakan tombak seperti ini. Konsentrasi pikiran dan tubuhmu, selaraskan keduanya. Setelah menyelesaikan latihan ini, semoga teknik pengerasan di kiriku akan sempurna," ucap Wonsong dalam hati. "Aku akan mencari diriku yang baru." Teknik pengerasan diri tidak hanya memperkuat penggunanya, teknik itu juga dapat mengeluarkan potensi maksimal seseorang dan meningkatkan refleksi kebugaran tubuh. Dia terus berlatih sambil mengingat-ingat apa yang harus dia lakukan. Bisa saja teknik ini merupakan teknik yang dipelajari para pendekar dahulu kala. Namun saat mereka semua masuk ke dalam gua, mereka terkejut dengan keadaan gua itu. Ternyata guanya sangat dijaga ketat, merupakan titik menuju lokasi terakhir dari pelatihan ini. Dan dalamnya juga ternyata sangat gelap. Hanya terlihat beberapa penerangan obor atau batu-batu yang bercahaya. Terlihat jelas gua ini bekas penggalian. Mereka menggali gua ini dan menjadikannya tempat seperti ini ya. Saat semakin mereka masuk ke dalam gua, semakin gelap keadaan di sana. "Mulai detik ini," kata seseorang di sana, yang seorang itu adalah pengawas. Dia berkata, "Seterusnya kalian akan menjalani latihan terakhir." Sambil terlihat beberapa obor terus menyala. Akhirnya menyala dan beberapa pintu pun terlihat di sana. Sepertinya mereka akan ditugaskan untuk masuk ke beberapa pintu yang ada di sana. Pintu-pintu ini adalah tempat pelatihan kalian terakhir. Di dalamnya sendiri sudah tersedia kamar dan makanan untuk kalian berlatih. Pulang setelah kalian menginjakan kaki di pintu itu sebelum menyelesaikan latihan kalian, karena pintu-pintu tersebut akan tertutup dari luar. Maka persiapkan dari kalian dan good luck everybody, kata si pengawas. Akhirnya Wonsong masuk ke dalam pintu itu. Terlihat pintu di dalamnya sangat gelap, bahkan cahaya pun tidak ada. Akan susah melihat dengan kegelapan seperti ini, ucap Wonsong. Bertahan dalam situasi seperti ini merupakan latihan pertama dari pintu kedua antara hidup dan mati. Baiklah kalau begitu, tenangkan pikiran untuk bertahan, ucap Wonsong. Dia menutupkan matanya untuk membiasakan dirinya atau matanya di dalam gelap. Jangan lengah dan mati bodoh di sini. Aku harus bertahan, kata Wonsong. Pertama-tama aku harus terbiasa dengan kondisi seperti ini, ucap Wonsong. Suara tetesan air yang kudengar, suara tiupan angin di sela-sela pintu batu juga. Aku harus membiasakan semuanya. Dari apa saja yang kudengar, gua ini sangat jelas terlihat sangat luas. Dan akhirnya Wonsong membuka matanya. Akhirnya mataku sudah terbiasa dengan kegelapan. Mereka menggunakan mesin air untuk mengeluarkan air, ya jadi begitu. Dan sekarang pintu kayu yang misterius itu, untuk sekarang tidak ada alasan untuk menggunakannya. Namun tiba-tiba saja aku pasti lolos. Wonsong mengeluarkan beberapa ki-nya bercahaya. Wonsong melakukan kultivasi, dan akhirnya setelah kultivasinya selesai, Wonsong berhasil melakukan sesuatu. Akhirnya dia bangun dari kultivasinya, dari duduknya, dan berkata dalam hatinya, "Aku yakin pasti lolos." Akhirnya setelah beberapa lama, Wonsong yang sudah kepayahan dan kelelahan setelah semua yang dia lakukan, tidak ada cara lain, dia berkata seperti itu. Akhirnya dia kembali berkultivasi. Entah apa tujuan Wonsong, tapi dia terus berkultivasi untuk memulihkan atau menambah energi ki dalamnya. Baiklah, tarik nafas, kata Wonsong, dan akhirnya ledakan-ledakan ki pun terjadi di sekitar Wonsong. Tepat hari ini, kata Wonsong, keletihannya tinggal makanan ini yang diberikan pada mereka. 4 tahun ku habiskan berlatih di sini, dan ternyata Wonsong sudah berlatih dalam gua itu selama 4 tahun, dulur. Selama 4 tahun itu Wonsong berlatih mandiri, melakukan kultivasi mandiri atau bertapa sendiri, dan yang lain-lain. Apa ini akhir dari gerbang kedua pelatihan hidup dan mati, atau masih ada lagi ya, kata Wonsong. Pintu kayu yang sudah lama Wonsong lihat pun akhirnya terbuka. Pintu yang disebarkan dengan pintu masuk itu terbuka. Berlatih dengan menggunakan gelang dan tombak besi seberat 68,76 kilo membuatku lebih kuat. Sayang sekali aku tidak sempat memaksimalkan teknik bela diriku. Wonsong memakai bajunya dan melangkah pergi menuju pintu itu. Untuk sekarang aku keluar dulu dari tempat ini. Wonsong berjalan menelusuri gua itu, melompat beberapa bagian celah gua. Lalu terlihat ada juga
beberapa jebakan yang akan dirasakan oleh Wong Song. Wong Song melihat beberapa jebakan tombak yang keluar dari tanah. Wong Song seketika kaget saat itu, namun tombak-tombak itu hanya seperti lidi bagi Wong Song. Wong Song berhasil menghindarinya. Tentu saja, kata Wong Song, pelatihan ini belum selesai. Bau dan bekas dari ujung tombak ini. Rupanya tombak ini juga sudah diracuni ya. Jalan ini jelas-jelas tempat perangkap, namun beberapa hal juga terlihat seperti bambu runcing yang dijadikan jebakan, lalu panah yang ditembakkan secara acak sebagai jebakan juga. Namun itu semua tidak berarti bagi Wong Song. Wong Song terus berlari dengan kekuatan tekadnya sambil berkata dalam hatinya, "Cih, menyusahkan saja. Arusnya sangat panjang, akan lebih baik melepaskan gelang ini jika ku lepas. Tapi apa aku bisa melewati arus ini dengan gelangnya jika masih kupakai?" Rupanya stage berikutnya atau rintangan berikutnya adalah sebuah kolam air atau sejenis sungai begitu ya. Entah dilewatinya harus cara berenang atau nanti sesuatu muncul dari air itu atau bagaimana. Namun di sana Wong Song berpikir, tidak, aku sudah berkembang lebih jauh. Kalau aku tidak bisa melewati kondisi seperti ini, maka tidak ada gunanya aku membalaskan dendam pada mereka sambil melihat atau mengingat-ingat orang-orang yang sudah membunuh guru mereka. Wong Song menutupkan matanya dan membulatkan tekadnya, baiklah, jika dapat sampai ke sini dan melepas gelangnya karena sungai ini, aku tidak akan melakukan seperti itu. Lebih baik aku mati saja. Wong Song bersiap-siap untuk melakukan kuda-kuda dan berlari ke arah sungai itu. Wong Song memijakkan tumpuan kakinya dan Wong Song melompat sangat tinggi. Akhirnya Wong Song setelah dia melompat, dia melewati beberapa bagian dari sungai itu. Lewati arus deras ini, kata Wong Song. Dia terus melihat ke arah depan, melihat ke arah depan, melihat ke arah depan, dan entah bagaimana caranya ya, tapi dia berhasil melewati atau melompati sungai dengan satu kali lompatan dan berada di ujung sungai. Sekarang berada di ujung lain sungai. Berhasil, kata Wong Song, hampir saja aku tenggelam di sana. Setelah melewati sungai itu, Wong Song terus berlaju ke arah yang berbeda. Aku merasakan sesuatu di depan. Wong Song merasakan sesuatu di depan, dan itu dia, pintu kayu yang sebelumnya ada di sana. Dari auranya, ini bukan sebuah mesin, kata Wong Song. Aura yang mencekam, menakutkan. Gerbang kedua pelatihan hidup ini ternyata jadi ini ya maksudnya. Wong Song membuka pintu itu sambil berkata, apakah ada seseorang di sini? Ada apa dengan orang-orang ini? Aku tidak bisa merasakan ketakutan dalam dirinya. Peserta sebelumnya juga tidak ada apa-apanya untuk jaga-jaga. Saat ini, saat dia lengah, mari kita serang. Rupanya itu adalah ucapan dari beberapa orang di sana atau seorang asasin yang sudah diutus untuk membunuh atau menyiksa para peserta. Saat dia lengah, ya baiklah kalau begitu. Asasin itu mulai membuka atau melepas pedangnya. Hanya orang yang kuat yang mampu menyelesaikan pelatihan ini, kata Wong Song. Hehehe, orang ini akan kuhabisi dia seperti serigala abu-abu itu. Lalu asasin itu melompat, hanya satu orang yang akan bertahan. Akan kubunuh kau. Namun di sana Wong Song menyadarinya, dan itu hanya seperti hal yang mudah bagi Wong Song. Dia menangkisnya dengan tangan. Membuang-buang waktu saja, kata Wong Song. Sambil Wong Song berbalik dan menyiapkan tombaknya, dan akhirnya dia pun ditombak. Si asasin itu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melihat Wong Song menggunakan tekniknya, teknik 6 penyegelan dan penghancuran. Akhirnya si asasin itu pun langsung bolong-bolong badannya. Ditinggalkan begitu saja. Setelah dia terjatuh, Wong Song melewati pintu itu. Saat dia melewati keluar, terlihat beberapa cahaya di sana. Sepertinya itu adalah jalan keluar. Saat Wong Song berjalan ke sana, dia merasakan hal yang sudah lama dia tidak rasakan. Dia berkata, terlalu terang. Saat dia kesilauan dengan terangnya jalan keluar, seseorang berkata, selamat atas menyelesaikan gerbang kedua pelatihan hidup dan mati nomor 900. Wong Song di sana hanya bingung. Siapa ini? Rupanya itu adalah si bos yang sudah lama tidak kita lihat, dan di sana juga ada si Ismet di belakangnya. Ini kali pertamanya kita bertatapan muka, kata si bos. Dalam hatinya Wong Song berkata, siapa dia? Aku tidak pernah melihatnya selama pelatihan. Mukanya juga tidak familiar. Siapa orang ini? Nomor 900 di sini. Wong Song langsung tertunduk untuk memberi hormat. Bukan tidak mungkin jumlah peserta berkurang, kata si bos. Jadi tidak ada gunanya memisahkan kelompok-kelompok mereka lagi. Si bos berkata, kerja bagus.
Sebelum pelatihan yang lain tiba, gunakan waktu untuk beristirahat. Terima kasih, ucap Wong Song. Orang ini kelihatannya lebih kuat dibandingkan patua sebelumnya, ucap Wong Song dalam hati. Apa dia orang yang berkuasa di sini? Bocah ini ya, sambil si bos berkata begitu. Dia mencoba mengenali seberapa kuat diriku ya. Namun di sana Wong Song yang sudah menyadari betapa kuatnya si bos itu. Akhirnya dia pergi. Dibandingkan dengan peserta sebelumnya, nomor 900 ini. Dibandingkan dengan peserta sebelumnya, nomor 900 ini pasti akan berguna bagi kami. Orang ini akan sangat cocok bagi kelompok kami, sambil melihat Wong Song yang sedang berdiri di sana. Akhirnya si nomor 17 juga sudah sampai. Aduh, akhirnya sampai juga, kata nomor 17. Nomor 900, itu kau kan? Kata si 17. Dia benar-benar sesuatu. Sementara itu, Wong Song yang melihat seseorang di sana. Akhirnya, orang itu pun melihat Wong Song dan mereka. Orang-orang ini terlihat mereka sangat kuat, kata Wong Song dalam hati. Rupanya itu adalah si nomor 1. Lalu ada orang lain juga yang muncul dari gua itu sambil kepayahan. Dia peserta nomor 198 ya. Dia terlihat sangat kesulitan. Kebanyakan dari mereka terlihat sangat kewalahan, ucap Wong Song. Kalian telah menyelesaikan pelatihan kedua, kata si bos. Kalian layak bangga akan pencapaian ini. Kalian yang telah menjadi bagian dari 2000 kapten dari kelompok kami di umur 20. Sambil melihat mereka semua, si bos berkata, bisa saja satu saat salah satu dari kalian menjadi jenderal. Nampaknya kalian kelelahan setelah menjalani pelatihan hidup dan mati. Mengangkat beberapa pasukan, kelihatannya ini akan sangat menguntungkan, kata si bos. Tapi dengan adanya nomor 1, 17, 109 dan 900, benar-benar tidak diduga ketumbalan pada pencapaian kalian. Gunakan waktu kalian untuk menyantap hidangan dan minuman sepuasnya hari ini. Makanan dan minuman akan segera disiapkan. Akhirnya orang-orang pun datang ke sana membawakan hidangan-hidangan yang akan dimakan oleh para peserta. Sekarang makan dan beristirahatlah dengan cukup, karena besok kalian akan melewati gerbang terakhir dari gua ini, gerbang ketiga dari pelatihan hidup dan mati. Terlihat ada ayam bakar, lalu ada sosis juga, ada sup di sana, seblak juga ada di sana. Itu terjadi dari kami. Baiklah, ini semua saja yang harus kami lakukan. Tersisanya terserah pada kalian. Akhirnya para peserta itu yang sudah lama tidak melihat makanan, mereka sangat terkagum-kagum ketika melihat makanan yang enak berada di depan mereka. Seseorang tidak sabar untuk makan. Minggir, ucap seseorang. Namun orang lain juga tidak sabar. Minggir, aku duluan. Ayam itu punyaku. Di sana si nomor 17 hanya bisa terheran-heran melihat makanan-makanan itu. Ada juga peserta yang lain melihat makanan itu yang tidak pernah dilihatnya. Sementara itu si bos berkata, perkembangan dari si 900 itu menakjubkan. Siapa sangka dengan ranking 900 seperti itu dia bisa sampai ke sini. Aku pun tidak menyangka, kata si Ismet. Dia tak pernah terlintas di benakku kalau anak itu akan tumbuh dan menjadi seperti ini. Dan mungkin akan berkembang ke level jenderal kah? Hahaha, tidak, level dia sekarang bukan setara jenderal. Dia lebih dari itu, kata si bos. Maksudmu, kata Ismet, dia lebih kuat dibandingkan nomor 17? Apakah menurutmu begitu, bos? Entahlah, siapa yang tahu, kata si bos. Jawabannya bisa kalian lihat sendiri, tapi satu hal yang pasti, besok adalah hari penentuan semuanya. Untuk sekarang gunakan waktu kalian untuk beristirahat, karena besok kalian akan mengikuti ujian terakhir, dan ujian hidup dan mati ini akan masuk ke babak ketiga. Wong Song di sana berpikir, karena teknik pengerasan tubuh ini setengah dari stamina aku terkuras dan ujian sebelumnya, dan ujian selanjutnya akan berlangsung sehari sesudah ujian itu. Kedua tadi, semoga aku bisa melewati ujiannya tanpa menggunakan teknik-teknikku ataupun melepas gelang-gelang ini, kata Wong Song. Nomor 1 dan nomor 109, sambil Wong Song melihat para peserta itu. Mereka sedang bersantai, lepas mereka berjauh di atas peserta yang lain, tapi salah satu dari mereka tingkatnya ada di bawahku. Tak perlu melepas gelang ini untuk mengatasinya. Akhirnya bagaimana dengan yang satu lagi, si Ayong atau nomor 17? Gelang ini juga cukup untuk mengatasi mereka, bukan? Ya, untuk sementara. Buat apa memikirkan hal-hal seperti itu? Wong Song akhirnya membaringkan dirinya di dalam gua itu. Dia jangan berpikir hal yang tidak-tidak, fokus dengan latihanmu saja, Wong Song. Seperti itu hanya akan menjadikanmu sasaran empuk di dunia ini. Akhirnya pagi pun caang. Seseorang berkata, waktunya berkumpul. Ujian ketiga akan diadakan di tempat ini. Cepat. Ujian ketiga ya. Akhirnya semua orang berkumpul untuk mendengarkan apa ada kata-kata si instruktur Ismet.
Hanya yang terkuat yang akan bertahan, tidak ada tempat untuk orang yang lemah di sini. Kalian sudah lumrah dengan hal itu, bukan? Perkumpulan kami di sini ada perkumpulan demonik. Bahkan juga yang terkuat akan mendapatkan kebijakan yang spesial. Dengan demikian, tunjukkan padaku siapa yang terkuat di antara kalian. Lalu si ketua mengepalkan tangannya. Inilah cara kami menentukan hasil dari ujian ketiga, hidup dan mati. Bisa juga kalian sebut dengan pertarungan hidup dan mati. Buat kalian yang terpojok menyerah di pertandingan juga tidak apa-apa. Tapi ini adalah, ingat, pertarungan hidup dan mati. Kalian boleh membunuh atau menyiksa lawan kalian sesuka hati kalian. Jika lawan kalian masih berdiri tegap, kalian dipersilahkan untuk saling membunuh. Tapi jangan lupa satu hal ini, kata si instruktur. Hanya yang sanggup bertahan dan yang tumbang, pemenangnya juga pecundang yang akan berdiri di arena. Sebaiklah semuanya bersiap untuk latihan kalian. Semuanya berteriak, hurra! By the way, satu lagi, kata si Ismet. Ini kata-kata dari si bos. Orang terakhir yang akan bertahan di ujian ini, kami akan beri senjata yang mengandung 3,75 kg logam hitam dengan pola api. Entah apa ya logam hitam itu yang dimaksud. Maka dari itu jangan sampai kalah. Oke, sekarang aku akan menjelaskan peraturan dari ujian hidup dan mati ini. Peraturannya sangat simpel. Pengawas akan memilih 2 peserta untuk bertanding. Masing-masing pemenang akan berhadapan satu sama lain, lalu sampai setelah satunya kalah dan satu tersisa. Baiklah kalau begitu, nomor 900 akan berakhir dengan mudah, ucap seseorang di sana sambil melihat nomor 900. Hei nomor 900, lebih baik kau menyerah, akan kubiarkan kau hidup kali ini. Wajahmu itu tidak familiar, kau bukan dari salah satu grup kami ya, ucap Wong Song. Akhirnya mereka bersiap-siap untuk menghadapi satu sama lain. Apa kau tuli, kata orang itu. Aku memberikanmu kesempatan untuk menyerah dan kau tidak menyerah. Cih, kata Wong Song, percaya sendiri sekali kau. Maju sini, jangan banyak bacot. Lalu tiba-tiba saja tanpa dia sadari, dar. Dia beberapa kali dihajar oleh Wong Song. Bahkan orang itu tidak menyadari kalau dia sudah dihajar. Akan kusampaikan lagi, kata Wong Song. Apa kau mau nyawamu melayang? Hah?